Jadi kalau dulu orang-orang itu bilang mustahil kalau kita nggak bisa hidup tanpa PLN. Tapi ternyata guys, buktinya guys, aku bisa melakukannya ya nih. Ini monitor, ini komputer, ini lampu kayak gini. Aku bisa ngidupin ini semua nggak pakai listrik PLN, tapi hanya dengan menggunakan ini alat kecil kayak gini guys ya. Iya kecil lah, ukurannya segini ya. Dan ini namanya power station guys. Nah, kehebatannya alat ini ya guys ya, kamu lihat bisa menghidupi semua lah ya di sini. Bahkan kita bisa menambahkan dengan varian misalkan mau nambah lampu kayak gitu ya. Dan untuk kapasitas baterainya luar biasa guys. Nah, kita cek di sini ya. Nih lihat ya. Kita hidupin kayak gini. Ada angka 4 jam, 4 di sini. Ini menunjukkan bahwasannya sisa masa pemakaian ini ya, listrik di dalam power station ini bisa menghidupi untuk komputer dan juga untuk lampu itu selama waktunya 4 jam guys. Jadi lama kan 4 jam itu guys. Masa kamu listriknya padam sampai 4 jam kan? Kalau di tempatku sih biasa, kalau tempatmu mungkin nggak biasa ya. Dan ketika kita klik di sini ada indikator juga guys, 125 watt ya. Berarti itu yang di penggunaannya untuk komputer maupun untuk lampu itu 125. Misal sekarang kita kurangi salah satu ya, komputernya kita matikan ya. Ini kan 130 ya, rata-rata 151, 129. Komputernya kita matikan kayak gini. Kita tes aja, kita matikan komputernya. Oke. Kita komputernya matikan kayak gini guys. Dan belum ya, belum mati ya. Nah, setelah mati kayak gini, ya ini kan udah mati guys. Lihat, belum mati. Ini belum mati guys. Bentar. Nah, ini setelah mati kayak gini, maka kita bisa cek di sini. Tadi kan rata-rata 150 ya, 130, sekarang 067. Berarti ini ya, yang hidup cuma lampunya doang menggunakan alat ini, dan sisa baterai yang ada tersedia di power station ini waktunya 7 jam. Lama banget ya. Nah, aku biasanya menggunakan ini untuk mengcover listrik jikalau nanti terjadi listriknya padam kayak gitu guys. Karena ya listrik padam kalau di sini itu nggak bisa diduga guys ya. Kita nggak bisa jadi dukun, nggak bisa nyari wangsit kayak kapan listrik itu padam, tapi bisa sewaktu-waktu datang tanpa kita undang kayak gitu guys ya. Dan nih ya hebatnya lagi ya, kalau yang alat ini bisa dicangking kayak gitu ya. Jadi mudah banget kalau misalkan kita mau bawa camping, kemah kayak gitu, dan ini manfaatnya gede. Serta di sini ada kipasnya juga ya. Jadi dia kerja guys, kayak gitu ya, ada kipasnya. Nah, tapi ini guys yang paling gokil. Jadi saya memfungsikan ini bukan untuk sebagai penopang listrik utama guys, tetapi untuk mengcover jikalau nanti terjadi pemadaman listrik. Nah, makanya ketika sekarang sedang terjadi pemadaman listrik misalnya ya, maka dia langsung mengcover untuk komputer, untuk lampu. Tapi kalau misalkan listriknya nggak padam ya tentu kita langsung hubungkan aja. Ini guys, di bagian belakang sini kan ada namanya lubang charger guys. Nah, lubang chargernya. Nah ini ya guys, kalau misalkan listriknya normal hidup ya kamu hubungkan nih guys. Ini yang dari PLN ya, kayak gini guys. Kita masukin ya dengan perasaan ya guys. Takut. Nah, di sini indikatornya kayak gini guys. Dia langsung melakukan charging. Ini 97% guys. Artinya dia 3% lagi sudah penuh. Dan nanti kalau udah penuh ya guys, otomatis ini nggak melakukan charging, sehingga baterainya tetap awet guys. Dan kalau nggak salah bahkan ini untuk 3000 kali pengecasan gitu ya, 3000 kali pemadaman listrik ini guys. Berarti kesimpulannya ya hingga 10 tahun bisa tetap dipakai kayak gitu guys. Ini aku bukan karena di endorse lalu aku jualan dan menunjukkan ini kepada kamu, tetapi di sini aku menjelaskan bahwasannya listrik yang sering padam di tempat kita itu bisa kita siasati loh supaya kita tetap produktif guys. Dan aku biasa hubungan ini untuk baik itu untuk komputer, untuk lampu, untuk wifi gitu ya, dan banyak hal lainnya lah. Kadang-kadang aku nyetrika pun juga aku hubungkan pakai ini guys, dan ini kuat banget. Tapi itu tergantung dengan spesifikasi dan jenis yang kamu punya ya. Misalkan di sini kan spesifikasi yang aku miliki. Nah ini guys, ini padam listriknya guys, ini tanpa ada skenario ya guys, emang listriknya padam guys. Nah spesifikasi yang aku miliki ini wattnya 800 watt ya, berarti kalau komputernya tadi hanya sekitar 100 watt, lampunya 50 watt, berarti kan baru 150. Nah kita bisa nih menambahkan setrika 200 watt hingga sampai 800, itu kuat guys, masih guys, kulkas misalnya ya. Dan 768 watt hour, artinya apa? Bisa bertahan sampai berapa jam
konsumsi. Nah, kalau misalkan kita hanya penggunaannya tadi 100 watt aja ya, berarti kurang lebih bisa bertahan hingga 7 atau 8 jam kayak gitu guys. Pokoknya hitung-hitungannya ada lah. Nah, kalau kamu misalkan pengen sesuatu yang teknis ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar sini. Tetapi aku di sini menyarankan buat kamu yang memang memiliki kendala sering listriknya padam gitu ya, stres hingga nanti ujung-ujungnya kamu botak, beruban, itu kan yang rugi kamu sendiri guys. Maka mending kamu sekarang boleh nabung, beli yang kayak gini aja guys, pakai guys. Kalau pakai genset pun juga bisa guys. Tapi biasanya ya genset itu kan dihidupkan secara manual. Nah, kalau manual itu kan biasanya ribet guys. Belum lagi kita harus beli solar, bensin kayak gitu ya. Kalau ini enggak. Tapi ya itu guys, harganya cenderung lebih mahalan dikit. Tapi nggak mahal banget kok, asalkan kamu memang peduli nih terhadap listrik yang sering padam kayak gitu ya. Biar nggak langsa terus hidup kamu. Oh iya, sekali lagi ini pun juga bisa kita charging menggunakan panel surya gitu ya. Tetapi sayang di sini aku belum punya guys ya. Ya perlu nabung lagi untuk beli panel surya supaya bisa melakukan charging langsung dari panel, kemudian disimpan di power station, lalu kemudian bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan listrik kita kayak gitu guys. Semoga ke depan aku sudah bisa membuat video mengenai panel surya dihubungkan ke power station ini guys. Semoga video ini manfaat ya guys ya, karena aku akan menyajikan konten-konten yang positif dan insya Allah berguna buat kamu semuanya lah. Nggak bakalan lah aku nyepam lagi guys. Kapok aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau belum subscribe guys, please.